Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Perkenalkan, nama saya Supito dengan nomor NPM 22100 3862 2036. Ini saya akan mempresentasikan tugas yang materinya landasan filsafat pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat pendidikan yang diampu oleh Pak Sony Junaidi, SPD MPD. Jadi sebelum kita masuk ke materi landasan filsafat pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari filsafat pendidikan. Secara etimologis, istilah filsafat dalam bahasa Inggris filosofi, dalam bahasa Arab falsafah, berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, secara etimologis, filosofia filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat ingguan pe serta akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Biasanya pendidikan ini kita dapatkan pertama kali di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga itu kita dibentuk tata laku kita, perbuatan kita, supaya kedepannya nanti bisa menerapkan apa yang sudah kita dapatkan waktu kecil. Kemudian menurut para ahli, yang pertama T.W. Moore adalah sebuah teori pendidikan yang dikemas dalam sebuah sistem konsep, di mana teori pendidikan itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, teori umum pendidikan. Yang kedua, teori khusus pendidikan. Yang kedua, Mr. D.C. Mulder. Di sini dia menyampaikan proses berpikir tentang diri sendiri ataupun tentang masalah yang terjadi dan yang ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ataupun masalah yang dihadapi. Kemudian dikembangkan dan ditemukanlah formula jawaban kesimpulan hasil. Yang ketiga, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir atau intelektual maupun daya perasaan atau emosional menuju tabiat manusia. Selanjutnya, karakteristik filsafat. Di sini karakteristik filsafat mempunyai 6 karakter. Yang pertama, objek yang dipelajari filsafat, yaitu objek studi. Yang kedua, proses berfilsafat, yaitu proses studi. Yang ketiga, tujuan berfilsafat. Yang keempat, hasil berfilsafat, studinya. Yang kelima, penyajian, serta yang terakhir, kebenaran. Adapun penjelasan mengenai objek studi filsafat, yaitu segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan, maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Namun dari segala sesuatu tersebut, hanya yang bersifat mendasar yang dipelajari atau dipertanyakan dan dipikirkan oleh para filsuf.
Objek studi filsafat ini bersifat komprehensif mendasar. Yang kedua, proses berfilsafat, itu proses yang dimulai dengan ketakutan, ketidakpuasan, hasrat tanya, dan keraguan seorang filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Sehubungan dengan itu, dalam berfilsafat, para filsuf tidak berpikir dengan bertolak pada suatu asumsi yang telah ada. Sebaliknya, mereka menguji asumsi yang telah ada. Yang ketiga, tujuan berfilsafat. Tujuan para filsuf berpikir tentang berfilsafat mengenai apa yang dipertanyakan adalah memperoleh kebenaran. Jadi di sini para filsuf mencari kebenaran apa yang dipertanyakannya dan apa yang ditanyakan, sehingga memperoleh hasil yang para filsuf itu memiliki rasa kepuasan tersendiri karena jawaban itu telah terbukti kebenarannya. Yang keempat, hasil berfilsafat. Hasil berfilsafat adalah berwujud sistem teori, sistem pikiran, atau sistem konsep yang bersifat normatif atau preskriptif dan individualistik unik. Hasil berfilsafat normatif atau preskriptif artinya bahwa sistem gagasan filsafat menunjukkan tentang apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya. Sedangkan individualistik unik artinya bahwa sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf tertentu akan berbeda dengan sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf lainnya. Itu selanjutnya landasan filsafat pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah perangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Terdapat 3 unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan yang utama, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Adapun landasan ontologis pendidikan adalah landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik, merupakan landasan filsafat yang menunjukkan pada kebenaran, pada keberadaan atau substansi sesuatu. Pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematisasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Jadi, pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. Pandangan tentang alam, tempat manusia hidup bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam sekitar tersebut. Kemudian landasan ontologis ini bertitik tolak dari cabang filsafat yang bernama ontologi atau metafisika, yaitu cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat perkenyataan terdalam. Metafisika ini mencari jawaban atas persoalan yang mendasar. Kemudian hubungan ontologi dengan filsafat pendidikan. Ketika ontologi dikaitkan dengan filsafat pendidikan, maka akan muncullah suatu hubungan mengenai ontologi filsafat pendidikan. Dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dalam pendidikan itu sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang
bersifat empiris serta dengan mengetahui makna pendidikan, maka makna ontologi dan metodologi sendiri merupakan analisis tentang objek materi dari ilmu pengetahuan, berisi mengenai hal-hal yang bersifat empiris, serta mempelajari mengenai apa yang ingin diketahui manusia dan objek apa yang diteliti ilmu. Dasar ontologi pendidikan adalah objek materi pendidikan, di mana sisi yang mengatur seluruh kegiatan kependidikan. Jadi, hubungan ontologi dengan pendidikan menempati posisi landasan yang terdasar dari fondasi ilmu, di mana disitulah terletak di undang-undang dasarnya dunia ini. Selanjutnya, landasan epistemologis pendidikan. Epistemologis berasal dari dua kata, yaitu episteme atau pengetahuan dan logos itu teori. Epistemologis adalah cabang filsafat untuk mencari tahu segala sesuatu pengetahuan. Epistemologis sangat penting bagi para pendidik. Epistemologis membahas tentang konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Dengan metode ini, guru berusaha menstimulasi atau membawa ide-ide laten ke dalam kesadaran subjek, yaitu peserta didik, dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada munculnya ide-ide tersebut di dalam diskusi kelompok. Yang selanjutnya adalah aliran-aliran dalam epistemologis. Di sini terdapat 7 aliran dalam epistemologis. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini berpendapat semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran, atau rasio. Tokoh rasionalisme antara lain yaitu René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, yang membedakan adanya 3 ide, yaitu innate ideas atau ide bawaan. Tentunya sejak manusia lahir, atau juga dikenal dengan adventitious ideas, yaitu ide yang berasal dari luar manusia, dan factitiousness ideas atau ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Tokoh lain dari rasionalisme ini adalah Spinoza tahun 1632 sampai 1677, serta Leibniz 1666 sampai 1716. Yang kedua, empirisme. Aliran ini berpendirian bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera diperoleh dari pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia yang kemudian menjadi pengalaman. Adapun tokoh dari aliran empirisme ini yaitu John Locke tahun 1632 sampai 1704, serta David Hume dari 1711 sampai 1776. Adapun aliran yang ketiga, realisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa objek-objek yang
kita serap lewat indera adalah nyata dalam diri objek tersebut. Objek tersebut tidak bergantung pada subjek yang mengetahui, atau dengan kata lain tidak bergantung pada pikiran subjek. Pikiran dan dunia luar saling berinteraksi, tetapi interaksi tersebut memengaruhi sifat dasar dunia. Pun tokoh aliran ini antara lain yaitu Aristoteles di 384 sampai 322 sebelum Masehi. Selanjutnya keempat, aliran kritisisme menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empiri yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal-akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengolahan akal merupakan pembentukannya. Tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Yang kelima, positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya Auguste Comte yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis. Tahap teologis ini manusia masih percaya pengetahuan atau pengamatan yang mutlak. Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh tahayul-tahayul, sehingga subjek dengan objek tidak bisa dibedakan. Kemudian tahap metafisis. Tahap metafisis ini merupakan pemikiran manusia yang berusaha memahami dan memikirkan kenyataan, akan tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta. Yang selanjutnya, tahap positivisme. Pada tahap ini, pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling menghubungkan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini manusia dapat berkembang dan dapat membuktikan lewat fakta. Selanjutnya, yang keenam, skeptisisme. Itu aliran ini menyatakan bahwa indera adalah bersifat menipu dan menyesatkan. Namun pada zaman modern berkembang menjadi skeptisisme metodis atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum suatu pengalaman diakui benar. Tokoh skeptisisme ini adalah René Descartes di tahun 1596 sampai 1650. Yang terakhir, ketujuh, aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana sebagai suatu perbuatan. Tokoh aliran pragmatisme ini yaitu C.S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1940. Kemudian William James pada tahun 1824 sampai 1910. Selanjutnya, landasan aksiologis pendidikan. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu axios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha mendeskripsikan mengenai
kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologis adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku seseorang. Sementara itu, estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan. Jadi, berbeda dengan metafisika yang membahas hakikat kenyataan terdalam, aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri peserta didik dan mengarah ke arah perilaku yang bernilai. Secara umum, setiap orang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk perilakunya sepanjang hidup. Anak-anak secara terus-menerus diberitahu bahwa mereka harus melakukan atau tidak boleh melakukan hal-hal tertentu, seperti contohnya cuci tanganmu sebelum makan, serta kamu tidak boleh memecahkan kaca jendela. Nah, dari contoh tersebut itu merupakan pernyataan nilai dalam proses menjadi dewasa. Yang selanjutnya, implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah yang baik itu benar, buruk, dan jahat bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi baik, benar, indah, dan buruk. Dalam arti mendalam dimaksudkan untuk membina kepribadian ideal anak. Jelas merupakan tugas utama pendidikan. Jadi, pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif, dalam arti dilihat dari segi etika, estetika, dan nilai sosial. Dalam nilai-nilai integritas itu dan saling berinteraksi. Kemudian presentasi mengenai landasan filsafat pendidikan. Apabila ada kesalahan kata maupun bahasa yang kurang mengenakan, mohon maaf. Saya akhiri. Salam kasih.